Dunia ini abang kakak tidak pernah ngasih panggung lama-lama untuk orang yang sombong. Saya ulang ya, dunia ini tidak pernah memberi waktu lama kepada orang sombong. Memang dikasih waktu sebentar, teng naik. Tapi habis itu jatuh kan langsung. Kalau abang kakak lihat di Quran surat Al-A'raf yang kita baca tadi, ayat 94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Ingat ba'sun level berapa? Level 1. Durrun level 2. Bil ba'sa'i wad dharra, itulah yang ujian itu berlalu lalang. Badai pasti berlalu lalang, bolak-balik. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Wa ma arsalna min nabiyyin fi qaryatin. Sebenarnya gitu kalimat asalnya. Tapi karena lil balaghah, dan inilah kelebihannya Quran. Apa bahasanya? Bahasa Arab tuh kan induknya ya Quran gitu. Ya Quran itu ya pasti pakai bahasa Arab gitu. Satu kesatuan. Maka Quran dan bahasa Arab tuh tidak bisa dipisah, sama kayak sholat dan zakat. Maka saya menghimbau, mengajak abang kakak yang memasukkan anaknya ke pondok, cek juga dan tanya-tanya di pondok tersebut, apakah bahasa Arabnya dipelajari berbanding lurus dengan Al-Qur'annya. Karena Quran dan bahasa Arab satu kesatuan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Nah, nanti kalau belajar bahasa Arab tahu tuh kenapa fi qaryatin. Bukan fi qaryatun. Kenapa ada fi qaryatin, Bas? Harfu jarrin. Kenapa qaryatin bukan fi qaryati gitu? Karena tidak ada alif lamnya. Min nabiyyin, kenapa kasroh lagi, kasrotain lagi? Karena ada harfu jar lagi. Minan nabiyyi atau min nabiyyin. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Pasti itu. Jadi ujian itu berlalu lalang. Tidak sombong saja, apa? Kena baksun. Apa Gi? Sombong, oh kena bantai betul. Kena bantai, apa? Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Mana yang hari ini bilang, saya sudah sholat Ustadz, tapi kenapa Allah uji saya? Kau tak sholat pun kena uji. Saya udah jadi istri solehah Ustadz, tapi suami saya masih aja. Loh, jangankan yang kau hidup di akhir zaman, akhir bulan, zaman masih ada Nabi, semua diuji. Kalau mau tukar abang kakak, paling enak umat Nabi Muhammad ini. Sakit jadi umat-umat zaman dulu tuh, salah sikit nak bantai. Mau jadi umat Nabi Nuh. Tidak punya privilege abang kakak. Umat Nabi Muhammad SAW nih, kita nih dapat privilege, enak sekali jadi umat Rasulullah itu.
Nabinya Masya Allah. Jadi yang sholat aja diuji, apalagi yang tidak sholat. Apa sih maunya Allah? Tadi saya ngomong di circle kecil. Jadi kalau antum mau tahu apa renungan-renungan saya malam-malam tuh, biasanya keluarnya tuh pas duduk melingkar itu. La'allahum yaddarra'un. Allah mau kita bersimpuh. Allah mau kita tunduk dengan merendahkan diri, menghina-hinakan diri di hadapan Allah. Itu ya yang Allah tunggu. Itu kenapa tadi saya bilang dunia ini tidak ngasih panggung kepada orang sombong lama-lama. Tidak ada panggung yang lama untuk orang sombong. Dia hanya dipertontonkan sebentar, muncul. Habis itu langsung dipermalukan. Maka buat abang, kakak yang hari ini mungkin sedang dijatuhkan atau mungkin sedang merasa jatuh, inilah kesempatan ngomong VVIP langsung kepada Allah. Karena gini abang kakak, kemarin baca tulisannya Ustadz Salim. Masalah itu justru akan membesar ketika dicurhatkan kepada manusia. Apa? Masalah itu jadi besar ketika dicurhatkan kepada manusia. Dan anehnya, masalah itu mengecil dia ketika kita sampaikan kepada yang maha besar. Bisa ngerti polanya enggak? Abang kakak kalau punya masalah, cerita sama manusia, itu masalahnya tambah besar. Tapi kalau masalah itu ceritakan kepada Allah, masalah itu jadi kecil. Tapi saran saya enggak usah setuju. Apa? Enggak usah setuju. La'allahum yaddarra'un. Allah minta hamba ini merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan manusia, rendah hati, di hadapan Allah rendah diri. Thumma baddalna makanas sayyi'atil hasanah. Nanti Allah pergilirkan, apa bahasanya? Kayak Allah kasih panggung. Kami ganti tuh nanti penderitaannya dengan kesenangan. Sehingga keturunan dan harta mereka tambah banyak. Ya kan? Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan lagi siksaan ke atas mereka dengan tiba-tiba. Jadi kayak di apa? Diumpan gitu. Ya dipermainkan. Sakit ayaman. Capek. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Jadi awalnya tuh mereka punya penderitaan. Tapi begitu mereka lupa lagi, ya dibantai lagi gitu. Maka saya terus terang abang kakak, kalau ada orang sering ke masjid ya, sering sholat taubat gitu tuh, enggak kaget gitu. Justru bagus.
Yang saya sedih dan takut tuh kalau nengok ada orang tiba-tiba langsung sukses gitu. Udah saya bilang. Ini kena umpan lambung nih. Ngerti umpan lambung bahasa Melayu? Umpan lambung artinya? Diangkat sebentar, tapi habis itu kena semes, kena tepau. Maka abang kakak ayah bunda yang baik, thumma baddalna makana sayyiatil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana dharra'u wassarra. Datuk moyang kami juga dulu kena gini juga, ya kan? Dia kayak ngeremehkan, kayak bahasa-bahasa ala biasa aja gitu. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Pada saat dia lagi foya-foya, lagi happy-happy, lagi party-party, kapan waktu terbaik untuk sholat taubat Ayaman? Sekarang. Sholat taubat hari ini lebih baik daripada sholat taubat yang direncanakan besok-besok. Setuju? Apa judul skripsi yang terbaik Ayaman? Judul skripsi yang terbaik adalah judul skripsi yang selesai. Siapakah calon istri terbaik Ayaman? Calon istri terbaik adalah calon istri yang dilamar. Memang sakit kalau orang yang kita cintai itu mencintai orang lain. Sakit. Tapi lebih sakit lagi kalau orang yang kita cintai tidak tahu kalau kita mencintai dia. Tolong peluk dinding tuh, Holis. Gitu. Langsung jatuh tuh. Begitu Holis peluk langsung jatuh. Orang semua kenal sama Holis. Sakit sekali saudara-saudara. Makanya ungkapkan dulu. Masalah dia tak mau, penting kau udah pernah statement. Nanti kan bisa bikin pantun di akhirnya. Dulu jualan paku, sekarang di munzalan. Dulu kau tolak aku, sekarang tinggal penyesalan. Tak ada lagi untukmu, Dek. Wes, gitu. Rupa laki-laki, Dedek namanya. Aduh, memanglah betul raya. Ayaman, bagaimana cara cepat bangkit dari futur, pergi ke kuburan? Kalau ada orang lagi dikuburkan, minta masuk sekalian gitu. Insya Allah cepat bangkit dari futur. Bukan cuma bangkit dari futur, bangkit dari kubur. Cuman supaya tidak nunda-nunda sholat, disolatkan kemarin tuh. Gitu lah caranya dah. Cara jawab-jawabnya tuh. Thumma baddalna makana sayyiatil hasanata. Semua keburukan-keburukan yang pernah kau alami akan Allah ganti, kata Allah, dengan kebaikan-kebaikan ketika engkau dekat. Tapi yang jadi masalah hari ini, orang-orang begitu dah mulai nyaman sikit ya. Asal dapat nikmat sikit ya, mulai. Mulai enggak? Coba jawab jujur, kapan orang mulai bertingkah? Jarang orang miskin tuh bertingkah, Bang Kakak, jarang. Lagi jadi marbot, nak bertingkah apa? Masih pegang pengepel, pegang penyapu,
Coba nanti kalau udah centang biru, followernya udah 100.000. Asal ketemu orang dianggap saudara. Saudara siapa ya? Kata dia, walah saudara siapa? Semua orang dianggapnya saudara. Ya. Yuk makan yuk di tepi jalan yuk. Oh mohon maaf ya saya tidak level. Saya biasanya makannya di tengah jalan kata dia. Oh. Kapan orang tuh nonton SMK? Lagi sangsut. Ini yang nonton 4T nih, 4L nih. Ya kan? 4T, 4L nih, lu lagi nih. Kapan? Lagi banyak masalah lah. Kayaknya cocok nonton SMK. Kalau lagi enggak punya masalah, nonton Korea. Kapan ke pengajian Ayaman? Lagi galau ke pengajian. Nanti udah senang ke kucing lah. Healing. Mana kakak itu tak pernah nampak. Oh udah ke kucing dah Ayaman. Besok ke anjing dia. Habis itu ke kambing. Ya kan? Bila waktu yang paling tepat untuk balik ke masjid? Bila? Bibir. Bagus sekali bibirnya saudara-saudara. Manis sekali. Kapan? BK namanya. BK apa? BK. Bibir kau. Benar lagi. Terasa dielus daun bidara. Mana daun bidara kalau ngomong sama Eman? Daun pintu. Daun bidara, jinnya yang keluar, daun pintu tuh gigi kok patah. Jadi sekali ruqyah tuh patahkan gigi sekaligus keluarkan jinnya. Itu kalau ngomong sama Yaman. Ayo, abang kakak, kita sekarang masuk ke zona pembuktian kepada Allah. Ya Allah, baik nasibku, senang hidupku, banyak rekeningku, aku tetap datang ke Engkau ya Allah. Ini sip. Susah datang ke Allah, tak punya pilihan, kawan dah hilang. Siapa yang mau nerima kau? Cuma Allah kan yang mau nerima. Teman dah hilang semua, grup di left sama grup. Misalnya grup motor 1 gitu. Nama grup motornya apa? Ngeng-ngeng nama grup motornya misal gitu. Kok sepi grup ngeng-ngeng nih? Semua udah pindah ke ngeng-ngeng 2 dah. Semua pindah, kau tak diajak. Siapa yang mau nerima kau? Cuma Allah. Akhirnya jadi paskas. Tak ada kira. Teman nongkrong tak ada enggak? Ya kan? Babi dah nak mau ikut. Babi yang tak mau noleh. Bi gitu. Tak mau noleh dia. Lurus siap babi di jalan. Ngok kata babi, lewat ya dia. Nggak mau berkawan. Dunia kayak sempit gitu. Dokot bikumul ardo, ya kan? Hadisnya itu kan? Seolah-olah dunia jadi terasa sempit bagimu, seperti Ka'ab bin Malik. Ayat Qur'annya tuh, tak ada yang mau terima. Kemana lah yang mau nerima? Paskas yang mau nerima. Barang-barang reject tuh. Barang-barang yang udah turun mesin, masuk paskas. Apa? Second. Udah bukan second lagi dah, third dah, 3 dah. Second masih kedua. Jadilah paskas. Ini sebenarnya materi Jambore besok di Jawa Timur. Udah tak ada yang mau nerima. Maka pilihan terakhir jadi mikul beras. Pilihan terakhir. Bayangkan tadi babi diajak ngobrol tak peduli dia. Ngok kata dia. Jalan ya dia. Tak ada kawan. Dulu yang brosis. Mana ada yang mau sama kau udah bangkrut?
Mereka bukan bekawan. Sudah parah masuk Paskas. Sampai ketemu di Bondowoso nanti insya Allah ya. Saran ayah man untuk panitia, siapkan oksigen ambulan banyak-banyak besok di Bondowoso. Yang ikut Jambore Paskas, kalau ragu-ragu tak usah pergi. Nanti daripada sakit. Tapi anehnya makin suka tausiah ayaman biar ditampar tiap tausiah. Iyalah masih miskin. Masih tak berduit. Apa bahasa anak zaman now? Minggir lu miskin nah gitu ya. Bro itu, brosis itu, my bro, solid itu kapan? Saat kau ini punya waktu. Saat kau punya waktu, kan durasi bisa diatur. Waktu yang kadang-kadang suka tidak cocok. Nyambung tak? Ini nanti yang bicara. Maka pesan saya untuk panitia, tolong dicek ulang teman-teman Paskas yang nanti akan datang ke Jambore di Bondowoso. Cek jantungnya, oksigennya, gitu ya. Cek betul-betul. Jangan sampai nanti ikut Jambore sesak napas lalu pingsan. Karena Ayahman bawa bawa penepau namanya. Kapan mereka anggap kau bro? Kapan? Hah? Saat ininya tebal. Nih. Nanti baper dipotong videonya. Iyalah masih miskin katanya. Ayahman menghina. Ayahman lagi nyampaikan ayat Quran. Orang tuh baik kalau ada perlunya. Semua akan baik kalau ada perlunya. Makanya kau dipanggil bro, dipanggil sultan. Selamat datang sultan. Wih, mantap kali. Iyalah lagi begini. Coba bangkrut, coba tak berduit, maka salah satu cara ngecek kawan, sesekali dalam episode hidup pura-puralah miskin. Pura-puralah tak berduit. Tapi kok saya tengok di sini ini bukan pura-pura tak berduit. Saya tengok yang di sini kok kayak enggak pura-pura gitu ya. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya ya, saya udah tahan dari tadi pagi dah mau ngomongin ini. Kok saya tengok abang-abang nih kok kayak enggak pura-pura ya. Kok kayak asli sekali gitu mendalami perannya Dam. Menjiwai betul tuh kayak gitu. Natural. Enggak usah pura-pura, Ustaz sudah asli gitu. Aduh, nah sawang sinawang ya, sawang sinawang. Tak kira sugih jebolane melarat. Tak kira melarat jebolane tenan. Coba diulang. Tak kira sugih jebolane melarat. Tak kira melarat jebolane tenan saestu. Nah ini ketawa semua tengok tuh. Dapat Ayaman feel-nya. Ya memang lagi asli. Emang lagi original itu. Pak tolong abang kakak tolong berpura-pura lah miskin. Berpura-pura lah tak berduit. Nggak usah Ayaman udah asli dah nih. Udah biasa kayak gini. Udah sering Ayaman panjang dah. Kalaupun nanti besok terima nih. Hari ini terima ya insya Allah ya. 25 kan? Hari ini terima, hari ini gak budak tuh selesai. Tanggal 27 temen ngagi kami Ayaman. Jadi Ayaman gak usah suruh kami pura-pura tak berduit. Gak usah suruh kami pura-pura tak berduit Ayaman. Itulah yang tiap hari kami alami dan kami rasakan. Ya, Ayaman juga kan ngalami fase-fase begitu. Cuma kita kan tidak bisa bedakan ya. Bila Ayaman berduit, bila Ayaman tak berduit. Ayo bisa bedakan tak? Siapa yang
Yang agak lama lah interaksi sama saya. Siapa sini? Ompi lah, Ompi. Ompi saksi hidup ya. Kalau nggak ada duit Ayaman, anjing aja gonggong kita kan. Kalau kita lewat. Tapi kalau ada duit lewat, disapanya kita bos. Dunia memang tidak adil lah Bang Angka. Yang adil itu cuma Allah, ya. Dunia memang tidak adil. Yang adil cuma siapa? Cuma Allah. Alhamdulillah Bang Kakak dikasih Allah kesempatan bisa dengarkan Ayaman, bisa bangun subuh, bisa ke masjid, masih mau tutup aurat. Mahal. Bisa bawa anak ke masjid kayak gitu tuh, mahal tuh. Berapa harganya anak-anak mau ke masjid ya kan? Walaupun di dalam masjid dia tak apa-apa dikerjakannya kan? Kan bapaknya yang kita marah, anaknya sih tidak kita marah. Bagus nak, mainkan dengan merdu. Bapaknya kita sembelih. Pecah lampu Ayaman, tidak apa-apa, bapaknya ganti. Simpel aja di Munzalan ini, betul gak Bas? Tengok CCTV anak siapa, panggil bapaknya, ganti. Elis, tinggal bilang bapaknya. Kalau bapak tidak mau ganti lampu, bapaknya kita ganti. Gimana Pak Rudi? Simpel banget. Tidak perlu marah-marah kan. Dunia memang tidak adil Abang Kakak. Lalu Abang Kakak bisa bedakan kapan saudara-saudara kita tuh punya duit dengan tak punya duit. Kalau Abang Kakak udah tidak bisa bedakan, tanda-tanda orang yang belajar tauhidnya mulai bagus tuh adalah pada saat orang mulai banyak minjam duit sama dia. Nah itu tanda-tanda tauhid dah mulai bagus tuh. Karena kita selalu dianggap ada duit terus. Padahal kita nih temenong juga gitu loh. Sebelum keluar rumah tuh, narik napas loh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim gitu. Terus orang tiba-tiba manggil, lama tak jumpa. Bisa pinjam duit tak? Aku nih lagi belajar tauhid. Maka tadi saya bilang kan tanya sama Ompi Ompi yang lama sama Ayaman. Ompi bila Ayaman ada duit, bila Ayaman tak berduit Ompi? Tak bisa jawab Ompi. Ada tak Ompi nih? Nampak tak kira-kira Ompi? Atau pernah bisa bedakan tak? Oh pernah lah kali ya. Tak bisa. Jadi Abang Kakak latihan ya. Sampai orang tiba-tiba pinjam duit sama kita. Itu berarti berhasil tuh. Tapi kalau orang tidak percaya dan tidak mau pinjam duit sama kita, itu tandanya memang muka kita nelongso. Kalau sampai ada orang yang pinjam duit sama Abang Kakak, itu berarti sandiwara kita berhasil Abang Kakak. Alhamdulillah baru datang kemarin ada kawan minjam 50 juta. Padahal di rekening 200 ribu. Wah. Sakit dah tuh. Bisa tukar dah. Itu personal branding udah jadi Ayaman. Kalau orang mengira kita selalu ada duit. Wah mantap. Kalau ada kawan nak pinjam duit, peluk ja. Bisa jadi itu pertemuan terakhir kalian katanya. Paham tak? Karena habis pinjam duit, hilang. Itulah pertemuan terakhir. Ya Bang Abu ya? Bang Abu matur sekelangkong Bang Abu. Itulah kalimat matur sekelangkong dia terakhir Bang Abu. Habis itu Bang Abu tidak akan nemukan dia lagi. Karena begitu di WA, nomor yang Anda tuju sedang digadai. Benar-benar ngilang. Kalah ilmu ninja zaman di Jepang dulu tuh. Pakai asap-asap gitu. Enggak, ini tidak pakai asap. Semua hilang. Duit hilang, orang hilang enggak. Maka kita bilang sama dia sampai jumpa di akhirat. Memang dunia tidak adil Abang Kakak.
dunia tidak adil. Itulah kenapa kita disuruh berharap sama Allah. Nggak usah ceritakan masalahmu sama manusia, nanti tambah besar. Ceritakan masalahmu sama Allah, biar masalahnya jadi kecil. Dan abang kakak nggak tahu ya, boleh setuju, boleh enggak. Tapi Ayaman secara pribadi, itu kalau lagi punya sesuatu yang dipikirkan tuh, dilepaskan di atas sejadah, lalu diistighfarkan gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, robbana zolamna anfusana. Diwiridkan gitu tuh. Seketika tuh langsung kayak plong. Tapi saran Ayaman jangan percaya. Curhat aja di sosmed. Apa? Curhatlah di sosmed. Nggak tahu tuh apa ya, rasanya tuh ya udah. Maka kalau boleh ambil lagu judul kita hari ini nih. Ini judul kita hari ini. Jadi gini abang kakak, kan pakai bahasa Inggris ya. Inilah judul kita. Lagunya Frozen. Let it go. Coba belajar let it go. Release, melepaskan. Di atas sejadah. Abang kakak coba rasakan dan lihat bagaimana Allah mengajarkan kepada kita untuk let it go. Rabbi syrah li sadri itu abang kakak ketika bisa let it go. Jadi kecerdasan paling tinggi seorang hamba adalah pada saat dia bisa let it go. Dapat harta nih, pakai secukupnya, sisanya let it go. Ada dendam nih, orang simpan-simpan dalam hati, kita let it go. Ada suami, oh enggak ya. Suami saya udah saya lepas dah Ustaz, tak ada saya lepas pun dia lepas orang kata dia. Ya yang satu nasib satu penanggungan ya boleh curhat di pojok-pojok masjid gitu ya. Udah lepas ya, let it go. Sama gak yang minjam-minjamkan duit tuh ditagih-tagih tak balik-balik. Udahlah, let it go aja. Begitu kira-kira abang kakak hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Insya Allah Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Allah mudahkan jalan kita menuju kebaikan. Kasih nak. Allah takdirkan abang kakak kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di tempat ini, insya Allah ya, insya Allah kita jaga, kita kawal, kita doa teruslah beramal soleh, teruslah berbuat baik. Dan mudah-mudahan Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah jaga kita semua supaya bisa ridho dan bisa let it go tadi itu. Let it go. Ya, abang kakak ketika ada yang aneh-aneh udah mulai itu tuh, ya adalah. Tiba-tiba caci maki, Ustadz setan, misal gitu, Ustadz bodoh. Iya betul, udah gitu aja. Let it go. Jual-jual agama, ini, iya kamu benar, saya salah, saya minta maaf. Let it go. Let it go. Tiap hari abang kakak banyak alasan untuk kita marah-marah, tapi lebih baik kita pilih muhasabah. Doakan Ayaman, doakan Bunda Uung, doakan anak-anak Ayaman, 4F, Fira, Farah, Fayat, Fatih. Semoga jadi anak yang soleh-solehah. Doakan juga keluarga-keluarga Ayaman, Mama, Wawa, ya, Ibu di Lampung, dimanapun berada, semua keluarga besar, adik-beradik. Allah jaga dari Aceh sampai Papua.
dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Abang Kakak, tetap semangat. Sampai jumpa nanti yang paskas-paskas di Bondowoso ya. Yang paskas-paskas insyaallah ketemu di Bondowoso. Barakallahu fikum, berkah selalu. Tolong panitia Bang Obi dan kawan-kawan semuanya, Bang L, panitia Mas Jati 3J, siapkan ambulan sama oksigen. Ya, kalau enggak bisa tarik napas ya mungkin tarik tunai mereka perlu. Mesin ATM juga perlu di standby-kan di itu ya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Yang pengen tahu tentang patungan umroh untuk hamba Allah istimewa nanti lihat Instagram Ayaman ya. Jazakumullah khair. Let it go. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak yang baik yang rahmati Allah, berkali-kali kita gagal dalam kehidupan ini, berkali-kali juga Allah menyambut kita dengan segala kesalahan dan kelalaian kita. Ini lagi rame katanya di TikTok, saya ambil sampel. Sebelumnya terima kasih untuk siapapun yang bikin ini. Maaf ya Allah, aku selalu gagal dalam istiqomahku. Berkali-kali aku jatuh dalam dosa yang sama. Aku mohon dengan segala kasih sayang-Mu jangan tinggalkan aku dalam kelemahan imanku. Kata kunci di sini adalah maaf. Allahumma gfirli harusnya. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Berkali-kali itu menunjukkan lebih dari satu kali kita jatuh dalam dosa dan maksiat yang ya, jujur kitalah yang paling tahu gitu apa dosa dan maksiat itu. Tapi saya tuh suka pas bagian ini, jangan tinggal, aku mohon dengan segala kasih sayang-Mu jangan tinggalkan aku dalam kelemahan imanku. Saya tidak tahu ngapa pas baca ini rasanya dalam sekali rasanya itu. Nah, di 30 menit ke depan ini, karena hari Ahad hari ini Abang Kakak harus Car Free Day, harus family time, harus apa lagi? Lari culture. Jadi saya tidak mau ganggu hari Ahad Abang Kakak. Nikmatilah hari Ahadnya dengan penuh bahagia dan sukacita ya. Aku mohon dengan segala kasih sayang-Mu jangan tinggalkan aku dalam kelemahan imanku. Fala tatrukni fi du'fi imani.
Siapapun yang bikin ini, saya tidak tahu siapa yang pertama kali buat. Jazakumullah ahsanal jaza. Tapi postingan ini bagi saya dalam, apalagi ya sejatinya memang kalau dipikir-pikir ya, mana ada Allah ninggalkan hamba, ya kan? Mungkin enggak Tuhan meninggalkan hambanya? Ah, enggak mungkin. Yang terjadi adalah hambanya kan yang sok sibuk, terus meninggal. Kan dosa tuh ada BHH Bang Kakak, dosa badan, dosa harta, dosa hati. Ya kalau level-level pemula dosanya badan memang, maksiat, zina, ya. Kalau anak-anak muda tuh ya gitulah maksiatnya, pacaran. Nanti udah punya harta, maksiatnya beda lagi. Ada syuh, ada bakhil. Maksiatnya itu di harta. Makin tua, nambah ilmu, nambah amal soleh, ya rajin tahajud, rajin duha. Maksiatnya hati. Ana ini Masya Allah memang. Apa? Ana ini Masya Allah. Tidak ada orang-orang yang soleh kayak Ana ini gitu. Iblis tuh dengar tuh, astagfirullahaladzim kata iblis. Apa? Iblis bilang apa? Astagfirullahaladzim. Aku ndak senarsis ini kata iblis. Berkali-kali aku jatuh dalam dosa yang sama. Dosa hati. Seram ya Bang Akak ya dosa hati itu. Karena kalau merasa diri lebih baik itu, iblis memang gurunya. Ada orang ketika diuji harta tuh lolos, diuji ilmu lolos, diuji jabatan lolos. Begitu diuji dengan amal soleh, dia sudah ngerasa istiqomah dalam beramal soleh, lalu dia bilang, kayaknya memang saya lah yang lebih. Dosa hati, hati yang lalai, hati yang tidak ngerasa la yash'urun, itu juga menyeramkan Abang Kakak. Kan kemarin saya bilang ada namanya alat bantu ya. Masih lupa enggak alat bantu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa alat bantu yang dikunci sama Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Nomor satu yang dikunci hati. Wa ala sam'ihim. Jadi Abang Kakak kalau baca Quran, lihat urutannya. Tanda hati mati apa? Udah gak mau terima nasihat. Tanda hati mati apa? Akulah yang paling benar. Tanda hati mati apa? Ya santai aja lah, ngapain mikirkan. Kalimatnya tuh gitu, mirip-mirip. Ngapain sih mikirkan omongan orang, santai aja. Tapi itu menggunakan kalimat ngapain mikirkan omongan orang tuh gak pada tempatnya. Jangan mikirkan omongan orang tuh pada saat orang itu mencaci maki, memfitnah, menyampaikan hal yang tidak benar. Itu baru pas tuh bilang jangan mikirkan omongan orang. Tapi kalau kau bezina, pacaran, ngomong sama laki-laki yang bukan mahram, kau ngomong sama perempuan yang bukan mahram, bersentuhan, terus orang bilang, bang jangan sentuhan, ngapain sih ngomong apa, mikirkan omongan orang. Ah itulah yang bengak-bengak ubi tuh. Nyambung enggak Abang Kakak? Contoh ya kakak-kakak nih di belakang udah punya suami, terus masih gitu cipika-cipiki sama suami orang. Itu benar atau salah? Terus ada yang bilang, kak jangan sentuhan kak, itu bukan mahram kak. Ngapain sih dengarkan omongan orang? Anjing menggonggong kafilah berlalu, kau anjingnya. Maaf ya Kil ya, saya izin ya Kil. Boleh gak ngomong kayak gini Kil?
Nyambung enggak kira-kira Abang Kakak? Dan dia bilang anjing menggonggong, kafilah berlalu, kau anjingnya. Aman di Zoom? Aman. Udah biasa dah kan. Enaknya Zoom nih Abang Kakak. Kalau enggak suka tinggal left atau matikan kamera, enak di Zoom nih. Tapi Ayaman tetap monitor. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang senyum-senyum seorang, ada yang pegang-pegang kepala. Ini serunya di Zoom nih. Ada yang lagi jalan kaki, semoga cepat kurus ya. Insya Allah sehat ya. Semangat ya kan. Insya Allah 20 kilo lagi ya. Semangat. Insya Allah sehat. Sehat, niatnya gini, supaya sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Badan sehat bisa taat, badan sehat bisa bermanfaat. Nah, insya Allah itu doanya Ayaman ya. Tengok berapa orang sedang lari ya, ada lari dari kenyataan, ada lari dari pokoknya gitulah. Pokoknya semangat insya Allah sehat ya, sehat. Kita lanjut lagi ya. Habis ini jalan-jalan, habis itu wisata kuliner dia. Kiri kanan nenteng. Biasanya sih gitu, biasanya kalau hari Ahad. Tapi itu di Pontianak ya, di Pontianak, bukan di tempat abang-abang tuh enggak. Abang Kakak, hati yang mati itu Abang Kakak, karena Allah yang kunci. Saya ulang ya. Hati yang mati karena Allah yang kunci. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, semoga Allah jaga hati kita Bang Kakak. Nah, di mana jebakan yang paling berbahaya Yaman? Pada saat kita sudah baik. Pada saat kita sudah soleh. Tahajudnya 2,5 rakaat gitu. Mana ada yang 2,5? Yang lain tuh 2 rakaat. Jadi saya ulang ya, hati yang mati karena Allah yang kunci. Bahasa kunci dalam bahasa Arab apa disebutnya? Khotamallah, di lock gini, krek gitu. Wah, udah siap-siap lari dah. Berarti itu artinya tidak boleh lama-lama. Siap. Oke, insyaallah. Ya, Yaman, insyaallah tidak lama lah. Insyaallah, jangan sampai SMK ini mengganggu acara keluarga kami gitulah kira-kira ya. Ya kan gitu kan. Jangan sampai SMK ini mengganggu acara keluarga gitu. Sama kayak waktu beliau datang kan, saya bilang ya udah sip, silakan bikin acara. Jangan sampai antum merepotkan saya gitu aja. Gimana? Jangan sampai antum merepotkan saya. Jogging niatnya nyari sarapan sehat Ayaman. Bagus. Sip itu. Alasan yang sangat argumentatif. Nyari sarapan sehat. Iyalah. Pokoknya saya tidak tahu tuh antara kebenaran dengan pembenaran itu kayak gimana tuh, wallahu a'lam bishawab. Tapi gitulah gayanya. Suka hati kau lah pokoknya. Ya, oke. Waktu kita tinggal 15 menit ya. Jangan sampai kita mengganggu acara keluarga beliau ya. Saya ini beban juga rasanya duduk di sini nih. Jadi tadinya tepung serbaguna jadi tepung serba salah saya di sini nih. Acara keluarga penting ya kan. Udahlah seminggu sekali ya kan. SMK pula, Ayaman lama lagi ngomongnya kan. Enggak, insyaallah enggak lama. Pokoknya sebelum 6.30 kita berhenti dah. Jangan sampai kita SMK mengganggu acara keluarga ya gitu. Sip, setuju? Setuju pula kata dia. Emang betuah raya orang-orang nih. Enggak lama. Na'udzubillah. Soalnya saya ini terus terang Abang Kakak bahas materi ini nih ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, tapi ada antivirusnya. Kan gini. Hati mati karena Allah yang kunci. Khotamallahu ala qulubihim. Langsung hati yang di lock. Apa kata Rasulullah? Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau benar, benar semua. Kalau rusak, rusak semua. Nah, yang di lock hati. Habislah. Mana bisa mata ngelihat? Telinga tidak mungkin bisa dengar. Makanya banyak suami tidak bisa dinasihatin istri tidak bisa dinasihatin suami. Karena yang di lock
Hati, naudzubillahi min dzalik. Hati mati karena Allah yang kunci. Namanya kena kunci apa enggak? Kunci yang pegang Allah, naudzubillahi min dzalik. Tapi masya Allahnya ya, saya tuh nanti kita buka ayatnya. Ada kalimat tadi tuh bagus sekali gitu. Ini menurut saya antivirus. Hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Terima kasih untuk yang sudah bikin tulisan ini. Dan saya ngerasa ini pas betul dengan saya gitu. Gue banget gitu. Gue banget ngomong di Pontianak tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Kaki gua di pangkaknya. Kan anaknya udah ngasih kode lagi. Papi kapan Pi? Sebentar nak ya. 10 menit lagi nak. Pi jangan sampai SMK ganggu acara kita ya Pi. Iya nak, insya Allah nak. 5 menit lagi lah ya man berhenti ini nak. Abang gak paham nak. Papi yang sesak napas nih. Ente bisa bayangkan gak Kil SMK kayak gini tiap hari Kil. Yang datang sekali-sekali ya sesak napas, yang tiap hari ini jangan-jangan udah mati dah hatinya. Udah gak ada rasa gitu dah. Ya kan. Ayo baca, hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Baik sekali Allah tuh ya. Kalaulah dosa tuh jadi penghalang doa gitu. Kalaulah dosa jadi penghalang doa, terus apa lagi lah mau kita harapkan hidup di dunia ini? Ya kan? Saya pas baca ini ya Bang Akak mikirnya gini. Oh iya, ini salah satu alasan aku harus bertahan hidup tuh ini. Karena Allah masih dengar doaku. Walaupun aku enggak tahu mau dikabulkan bila. Apakah ditunda? Apakah gini? 3, Abang Kakak masih ingat enggak? Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Masih ingat enggak? 1, apa? Dikabulkan sesuai dengan permintaan. Itu berarti taufik. Ya kan? Ya Allah aku pengen nikah, ya Allah perempuan jodohnya, ya Allah perempuan, ya Allah dapat betul istri. Nah, itu namanya taufik. 2, apa? Ditunda. Apa yang kedua? Allah mengabulkan doa dengan cara ditunda. Yu'ajjalu ila ajali musamma. Berapa lama ayaman? Hanya Allah yang tahu berapa lama itu ditundanya. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau mungkin zaman kita tidak diwujudkan. Tahu-tahu Allah kabulkannya di zaman anak kita. Yang lama ayaman saya sudah nungguin 2 jam. Oh, enggak boleh Kak, SMK enggak boleh ganggu acara keluarga ya. Oh, ada yang lagi nyupir ya, nyuci piring, ada yang lagi nyetrika. Masya Allah. Aman ayaman, acara keluarga kita touring, turu miring. Ya Allah, seru juga nengok keluarga nih ya. Ya Rab, ya Rab. Masya Allah, ya Allah. Boleh nggak doa kayak gini ayaman? Kalau doa-doaku yang belum engkau kabulkan karena masih terhalang dosa-dosaku, maka kabulkanlah doa-doa kedua orang tuaku. Masya Allah. Kalau doa orang tua, ya Allah semoga anakku mati cepat gimana? Masalahnya saya nggak punya cara yang tadi ada touring tuh bagus tuh. Apa touring? Turu miring mas. Touring. Turu miring. Sampai jam 9 ayaman jangan mau kalah sama yang Zumba. Justru ayaman ini mau
Enggak. Saya enggak mau ganggu acara lo. Tinggal 10 menit lagi, tenang aja. 5 menit lah, 5 menit lah. Abang kakak ingat Allah ngabulkan doa dengan 3 cara? 1, dikabulkan sesuai permintaan. 2, ditunda sampai batas waktu yang Allah tentukan. Bukan kita yang tentukannya, Allah yang tentukan. 3, ini yang paling enak, paling suka, yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Diganti dengan yang lebih baik. Nah itu apa pelukan seorang sahabat yang sebenarnya nasibnya sama gitu kurang lebih. Tapi dia mau bilang, kau tak seorang, aku pun sama gak? Aku doakan kau kan sama gak doakan dia aku seorang. Gitu lah kira-kira ya. Betul benda. Tenang. Kan kita TST, tahu sama tahu.